Sekarang itu tinggal gimana caranya untuk menjaga akun. Salah satunya saya itu enggak yang namanya terlalu nongkrong banyak atau terlalu lama nongkrong di basecamp manapun, biarpun di basecamp sendiri. Misalkan kalau kita udah terlanjur nongkrong di basecamp, kita untuk keluar itu rasanya kayak males, mending nongkrong. Apalagi kalau kita udah main game, ya kan. Wah. Oke guys, selamat malam dan salam satu aspal. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih orderan hari ini di tanggal merah? Ini udah masuk bulan Suro atau Surak, yang dimana bulan kata orang sesepuh itu ya kita lebih banyak berhati-hatinya. Oh ya teman-teman, gimana orderan untuk hari ini? Dan alhamdulillah saya hari ini itu kena delay yang namanya 2 jam. Bayangin, keluar setengah 6 pagi, cuma saya itu narik setengah hari doang karena memang mau servis motor, CVT, terus benerin roller, ganti sama laher bearing di depan. Niatnya tadi mau beli oli juga yang itu Seal Remula R4X, cuman waktunya nggak sempet. Paling ya besok pagi insya Allah beli karena udah waktunya ganti. Nah ini saya kena delay ketika orderan pagi setengah 6 dapat, habis itu nahan lagi di perumahan Tamsos, dapat lagi ke stasiun. Bayangin 2 jam itu saya kemana baik ngosong. Saya juga sadar stasiun 45 menit, bayangin teman-teman, yang biasanya 10 menit bongkaran dapat, ini udah 45 menit, udah nggak bisa diarepin. Makanya saya langsung cabut melipir dan dapatnya lagi itu jam berapa? Dari jam setengah 7 dapat lagi itu jam setengah 9. Luar biasa. Tapi sebelum ke proses lanjut, teman-teman bisa lihat sendiri di riwayat order hari ini. Ini teman-teman, saya akan buka aplikasi Gojeknya karena posisi saya itu ada di bengkel lagi servis motor. Nah ini jam 12 kurang, saya udah offbeat karena memang niatnya narik setengah hari, tapi alhamdulillah dapat yang namanya 100.000 ya, karena saya tahu tanggal merah pasti kita nggak bisa memaksakan buat dapat banyak. Nah ini langsung minus karena tadi orderan penutupan dapat food. Kita bisa cek riwayat ordernya, dapat 7 trip ya, pendapatan bersih 118.400 atau 118. Nah ini saya keluar jam setengah 6 dan alhamdulillah langsung nyamber dapat lagi. Tapi ketika yang argo 28.400 nganter ke stasiun, disitu saya nahan ngosong, dapat lagi jam setengah 9. Bayangin teman-teman, 2 jam. Nah ini ya tadi food minus 209, makanya saldonya tinggal habis. Nah ini posisi bengkelnya lumayan ramai. Nah itulah riwayat order hari ini, yang dimana saya itu keluar setengah 6 pagi stabil, pulang itu sekitar jam 12 saya ke bengkel. Intinya setengah 12an saya offbeat karena orderan terakhir tadi dapat food, tagih tunai itu sekitar 200 lebih. Saldo saya langsung minus cepet, tapi tetap saya top up ya, karena akun saya itu memang dari dulu saya usahain biar tidak minus terlalu lama. Ketika langsung minus, langsung saya top up. Saya yakin di luar sana banyak yang lebih paham daripada saya tentang algoritma yang namanya di dunia perojolan, apalagi di seputar ojek online. Nah lebih tepatnya di mana? Di aplikasi Gojek. Karena saya itu nggak membahas Grab, biarpun ada akun Grab, tapi saya memahami sistemnya itu nggak bisa diandelin buat pekerjaan utama. Kalau di Grab saya kurang cocok saja karena dia pendapatan kadang sekarang lagi gacor, besoknya itu ngedon parah. Tapi kalau di Gojek saya pelajari, ketika sekarang lagi gacor, besok gacor. Nah ketika dalam seminggu biasanya kan ada yang namanya anyep. Tiap hari Selasa di setiap minggu pasti orderan saya itu melehoy atau delaynya luar biasa, tapi ya tetap mencari yang namanya 200 masih kekejar. Nah percuma kalau kita sudah bergabung lama tapi kita tidak memahami sistem-sistem dan kondisi di lapangan yang membuat akun kita itu delay, anyep. Salah satunya pembukaan driver,
persaingan juga semakin ketat. Sebenarnya di Gojek itu pendaftaran mah ada, cuman nggak terlalu terbuka atau nggak terlalu barbar seperti di Grab. Kalau di Grab itu kan pembukaan selalu ada, bahkan hampir tiap hari itu kuotanya ratusan. Kalau Gojek terlalu barbar, biasanya yang ada malah di demo. Nah, pokoknya kalau di orderan Grab, dari drivernya terus dari orderannya itu beda banget. Drivernya banyak tapi orderannya dikit, atau yang order itu aja. Makanya pentingnya kita memahami untuk menjaga akun. Dari dulu saya yang namanya terapi akun memang nggak main YouTube, jadi jerih pahitnya saya nggak share, karena kalau terlalu di share dalam barbar, saya itu udah nggak menyimpan memori dulu. Yang sekarang itu tinggal gimana caranya untuk menjaga akun. Salah satunya saya itu nggak yang namanya terlalu nongkrong banyak atau terlalu lama nongkrong di basecamp manapun. Biarpun di basecamp sendiri misalkan, kalau kita udah terlanjur nongkrong di basecamp, kita untuk keluar itu rasanya kayak males, mending nongkrong. Apalagi kalau kita udah main game ya kan, wah main slot, wah. Ingat ya teman-teman, kita yang namanya di dunia perojolan yang dicari itu kenyamanan dan keberkahan. Kalau pekerjaan kita mungkin tidak nyaman, ya mungkin kita bisa cari pekerjaan yang lain. Bukan berarti saya menyuruh kalian untuk keluar dari dunia online atau dari dunia ojek. Semua pekerjaan bisa membuat kaya asal kita bisa memahami masalah keuangan. Percuma kita pendapatannya gacor, nggak bisa nabung. Kadang semakin kita pendapatannya besar, semakin kita boros. Harusnya dari sore itu udah rekaman tapi saya tidur, capeknya luar biasa. Karena di tanggal merah ini itu saya tidak memaksakan buat pendapatannya itu lebih besar. Karena apa? Kita tahu memahami akun-akun sekarang. Kalau dari Senin sampai Jumat ada tanggal merahnya, pasti orderannya juga ikut ngedown. Kecuali kalau akunnya memang prioritas atau benar-benar diutamakan dari Gojek. Walaupun tanggal merah itu nggak ngaruh, tapi tetap bagi saya pun tetap ngaruh. Karena bayangin teman-teman, saya keluar itu setengah 6 pagi sampai kurang lebih jam 12, yang biasanya dapat 150-an, ini hanya 100 lebih dikit. Tapi ya seberapapun pendapatan kita, tetap banyak-banyak bersyukur, karena di luar sana itu masih banyak orderannya yang masih naik turun, bahkan mungkin hanya berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, karena mungkin belum bisa memahami sistem sekarang. Percuma kalau kita ngebit jam over, tapi kita di jam over kita untuk hari besoknya nggak bisa memperbaiki lagi. Intinya ngebit doang semua bisa. Apakah bisa mempertahankan akun, menjaga pelayanan dengan baik? Apakah kita bisa sabar menghadapi tiap customer, apalagi pemain kuret? Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan salam satu aspal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.